Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Ketika pertama kali membaca judul bukunya, Meniru Tuhan, dahi mengernyit untuk kemudian berupaya memahami apa yang dimaksud dengan meniru Tuhan. Sepanjang 227 halaman buku ini pun saya tidak mendapati pembelajaran komprehensif mengenai seperti apakah meniru Tuhan itu. Ternyata, judul asli buku ini adalah Falsafah Akhlak. Mungkin dikarenakan kebutuhan pemasaran, judulnya dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul semenarik itu. Never mind. Buku Meniru Tuhan ini ditulis oleh Muhammad Taqi Misbayasdi, seorang ulama keanaman Iran. Adapun subjudul yang diangkat adalah Antara yang Terjadi dan yang Mesti Terjadi. Terjemahan bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh penerbit Al-Huda pada tahun 2006. Buku setebal 227 halaman ini kemudian tersusun ke dalam 9 bab atau pasal. Izinkan resenter membahasnya ke dalam 3 garis besar, yaitu ruang lingkup akhlak, akhlak dan tanggung jawab, serta relasi akhlak dengan agama. Akhlak didefinisikan sebagai karakter yang melekat pada jiwa seseorang yang membuat penyandangnya melakukan sesuatu tanpa berpikir secara mendalam. Jika merujuk kepada ungkapan Lao Tse bahwa pikiran mengubah perkataan, perkataan mengubah tindakan, tindakan mengubah kebiasaan, kebiasaan mengubah karakter, dan karakter mengubah takdir, maka akhlak dibentuk dari pengulangan kebiasaan seorang manusia yang kemudian mengkristal menjadi suatu karakter, yang kemudian kita sebut sebagai akhlak. Marahnya seorang penyabar tidak dapat dikatakan akhlak. Dan begitupun sebaliknya, sabarnya seorang pemarah tidak dapat pula dikatakan akhlak, karena penilaian akhlak seseorang ditentukan dari akumulasi kebiasaannya, bukan tindakannya sekali waktu. Jika dibandingkan dengan gagasan Mutahari dalam bukunya yang berjudul Falsafah Akhlak, perbuatan seorang ibu dalam menyusui anaknya hanyalah perbuatan alami, bukan perbuatan akhlaki, karena tidak selamanya sang ibu menyusukan anaknya dan sang ibu tidak akan menyusui anak orang lain. Ketika sang ibu telah berpikir secara mendalam untuk tidak menyusukan bayi orang lain, di saat itulah perbuatan tersebut dikatakan bukan perbuatan akhlaki, melainkan perbuatan alami. Lalu, apakah semua perbuatan berakhlak dapat dikatakan baik? Tergantung kepada perbuatan apa yang dilekatkan kepada akhlak tersebut. Jika perbuatan tersebut buruk, misalnya mencuri, maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang buruk. Namun jika perbuatan tersebut baik, misalnya menolong orang lain, maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang baik. Bagaimana pula menentukan standar kebaikan itu? Kaum Asy'ariyah memandang bahwa kebaikan adalah apa yang diperintahkan Al-Quran dan keburukan adalah apa yang dilarang oleh Al-Quran. Sementara kaum Adliyah memandang bahwa kebaikan adalah apa yang diabstraksi oleh akal budi sebagai sesuatu yang baik dan keburukan adalah sesuatu yang buruk pula bagi akal budi. Nah, meskipun materialisme barat menyatakan bahwa akhlak itu relatif, pandangan Islam dan sebagian kaum intuisionisme seperti Immanuel Kant menyatakan bahwa akhlak itu absolut, guys. Kecenderungan materialisme dalam merelatifkan akhlak pada gilirannya akan membenturkan akhlak masyarakat yang satu dengan akhlak masyarakat yang lain. Padahal, apapun jenis masyarakatnya, kelas sosialnya, agamanya, jenis kelaminnya tetap menggunakan standar moral yang sama, yaitu akal. Sehingga abstraksi akal tersebut kemudian dapat menjadi pedoman untuk menghukumi keabsolutan akal. Menurut Taqi Misbayasdi, manusia memiliki 4 tanggung jawab. Tanggung jawab diri meniscayakan keharusan memenuhi hak diri. Orang yang tidak adil pada diri sendiri disebut berlaku zalim pada diri. Tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Seseorang yang hanya berlaku adil pada diri tapi abai terhadap hak-hak masyarakat disebut sebagai tidak berlaku adil pada masyarakat. Tanggung jawab ketiga adalah tanggung jawab kepada alam. Inilah yang selalu kita abaikan karena kecenderungan antroposentris yang hanya memandang hablu minallah dan hablu minannas. Padahal terdapat pula hablu minal alam. Seseorang yang hanya berlaku adil pada manusia namun abai terhadap alam disebut sebagai menzalimi alam. Itulah mengapa manusia sering ditegur dalam Al-Quran sebagai makhluk yang sering berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun tanggung jawab tertinggi adalah tanggung jawab kepada Allah, sehingga menurut Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dalam Risalah Al-Huquq, hak Allah kepada manusia adalah hak yang paling utama. Seseorang yang abai terhadap berlaku adil pada Allah seperti berterima kasih atau beribadah kepadanya, maka disebut sebagai berlaku tidak adil kepada Allah atau kafir dan sombong. Dari keempat tanggung jawab itu terciptalah 4 tingkatan akhlak, yaitu ego diri, ego manusia, ego semesta, dan ego tauhid. Atau akhlak diri, akhlak kepada manusia, akhlak kepada semesta, dan akhlak kepada Allah. Bagaimana dengan relasi akhlak dan agama? Terdapat 3 pandangan mengenai relasi akhlak dan agama, yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa antara akhlak dan agama tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Bahkan agama harus disingkirkan agar tidak menghambat akhlak untuk dapat memandu kehidupan manusia. Pandangan ini misalnya didukung oleh Nietzsche, Karl Marx, hikmah Sigmund Freud. Pandangan kedua menyatakan bahwa hanya dengan akhlak manusia dapat memahami agama. Agama membutuhkan akhlak dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dan akhlaklah yang mesti ditonjolkan demi keberlanjutan
agama. Pandangan ini misalnya didukung oleh Immanuel Kant dengan konsep akal praktisnya. Pandangan ketiga menyatakan bahwa akhlak adalah bagian dari agama, karena agama memiliki 3 bagian nih guys, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Akhlak tak ubahnya batang pada pohon agama, di mana akarnya adalah akidah dan rantingnya adalah syariat. Pandangan inilah yang didukung oleh para filsuf muslim, bahwa agar pohon keagamaan bertumbuh, perkokohlah akar akidahnya, tinggikan dengan batang akhlaknya, dan rindangkan dengan ranting syariatnya. Adapun perspektif kami sebagai resentor, jika dibandingkan dengan falsafah akhlaknya Mutahari yang lebih mengalir, buku ini lebih sistematis, namun agak berat bagi para pembaca pemula. Peristilahan teknis ilmu filsafat membuat buku ini agaknya lebih tepat dijadikan buku teks dalam pelajaran filsafat akhlak. Problematika pemilihan judul yaitu meniru Tuhan tampaknya demi kebutuhan pemasaran saja. Kalaupun harus dicarikan relevansinya bahwa meniru Tuhan adalah upaya berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimanakah akhlak Allah itu? Lihatlah dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cerminan Tuhan di muka bumi. Karena tujuan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sabdanya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ada pertanyaan?